Shalom wanita-wanita WOICK tujuan dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan kasih Tuhan, amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Hingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Kau boleh berbicara pada setiap dari kami Tuhan, sehingga kami boleh diberkati melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari semua wanita-wanita kita semua bertepuk tangan memuji Tuhan, amin. Kalau kita percaya kasih Allah tak berkesudahan, amin. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami percaya kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu yang selalu ada beserta kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku.
hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama dengan iman kembali katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya Yesus. Haleluya. Hirialalabaya shandarararabaya say. Hiriararararabaya rarabaya. Hirialalabaya shandarararabaya say. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau baik, Kau Allah yang setia. Hirialalabaya shandarararabaya. Mari bangkitkan roh-Mu. Hirialalabaya
baya shandara na 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 baya hiria la 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 baya hiria na 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 baya. Kau baik Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebab Kau terlalu baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu tak pernah berhenti. Kasih-Mu tak pernah berhenti bagi kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan, kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
of the goodness of God. Katakan dia sungguh baik. All my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi nyanyikan. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih ya Tuhan, sebab karena kebaikan-Mu kami ada. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Shalom, wanita-wanita WOI yang dikasihi Tuhan. Wah, senang sekali hari ini kita mempunyai acara yang super spesial, yaitu Share and Talk dengan narasumber Dr. Cici Nugraha. Ibu-ibu tahu kan siapa beliau? Kita akan datang langsung ke rumahnya untuk share and talk dengan beliau. Yuk, kita masuk. Shalom. Ayo silakan. Lagi painting. Silakan masuk. Oke, duduk sini. Ternyata dokternya jago melukis ya. Iya. Welcome to my gallery, painting gallery. Galerinya ini. Terima kasih. Ternyata seorang dokter pecinta art yang luar biasa. Iya, iya. Saya memang senang melukis. Jadi saya mau tahu nih, kita mau tahu ya. Betul. Hobi paintingnya itu sejak kapan ya, Dok? Saya sebenarnya memang senang melukis tuh sejak kecil ya. Katanya sih, kata almarhum papi, katanya sejak usia 2 tahun tuh sudah bisa bikin kodok, katanya bisa bikin bebek, bisa gambar sendiri. Puji Tuhan sih dikasih kemampuan. Ternyata memang punya darah seni ya, Dok? Iya, ternyata memang ada darah seni, nurunnya dari papi. Iya. Kalau kita tahu, kita pikir punya dokter kecantikan dan ternyata punya galeri yang luar biasa. Ya, tiap Ternyata jiwa seni dokter ini dari papi ya, Dok? Betul, iya. Kok bisa sih, Dok, hobi painting akhirnya justru jadi profesi dokter nih? Ya kalau cerita memang dulunya saya maunya tuh masuk seni rupa sebenarnya. Nah ini ada kejadian lucu sih, waktu itu saya ngelamar di salah satu fakultas di negeri ya, seni rupa. Kemudian pas lagi ngantri tuh kebetulan sama almarhum mami, kemudian dia bilang, udah deh yuk pulang aja, soalnya ini kayak di depan nih yang ngantri rambutnya gondrong, pakai celana robek-robek. Dia ketakutan, tapi saya bilang enggak Ami, tetap aja. Tapi saya juga ngelamar juga di kedokteran karena permintaan dari mami sih sebenarnya, karena di keluarga
memang keluarganya Mami itu banyak yang dokter, ada tante, ada kakak sepupu. Jadi itulah sebenarnya yang awal ya saya pikir pasti orang tua tahu apa yang terbaik. Taunya malah keterimanya di FKUI waktu kemarin diterima. Itu juga suatu mujizat sih karena Mami juga bilang waktu itu, Cici harus masuk ke negeri ya. Kalau masuk swasta udah nunda aja tahun depan karena biayanya kan cukup mahal. Jadi saya dengan kemampuan saya berusaha buat belajar. Bahkan saat SMA juga udah ngasih les matematika, fisika, kimia. Kemudian saya punya murid-murid juga untuk belajar gambar. Jadi untuk membantu supaya meringankan. Ya. Luar biasa ya, ternyata punya jiwa sosial juga yang luar biasa untuk anak-anak yang kurang mampu seperti itu diajarkan sehingga mereka dapat melukis juga begitu indah, luar biasa. Dan setahu saya masuk ke dokteran UI itu sulit loh tahun-tahun dulu. Iya betul, apalagi untuk ini ya mereka membatasi jatahnya. Jadi saya harus belajar dan waktu itu saya malah ngajarin anak-anak yang untuk lukisan anak-anak kecil, tapi untuk matematika, fisika, kimia tuh teman-teman seumuran, bukan anak-anak teman seumuran yang saya ngajarin mereka. Jadi kadang-kadang saya nggak perlu belajar lagi karena memang udah mengerti ya. Nah saat itu ini mungkin kalau boleh cerita sedikit karena menurut saya apa yang terjadi di hidup saya itu nggak lepas dari bukan karena saya tapi karena orang tua saya sih sebenarnya. Jadi mereka itu dulu berjuang. Mereka dulu jualan kue ya di Pasar Senen. Jadi kue subuh, bukan di toko loh, tapi di emperan. Dan saya juga suka ngebantuin, kasihan jadi hidup itu kebalik. Terus ya seadanya. Jadi dan belakangan karena krisis moneter mereka bangkrut. Terus kita menumpang di salah satu rumah saudara ya. Terus saat itu mereka jualan nasi padang. Jadi saya waktu itu bilang, udah Mami, Papi nggak usah khawatir, nanti saya lagi main diri saya kakak. Saya bilang nanti kakak bantuin deh untuk menopang. Dan akhirnya saya memberikan yaitu les kepada anak-anak gitu ya untuk menambah penghasilan orang tua. Iya. Jadi saya bilang saya nggak mau ngerepotin mereka untuk hidup aja juga udah pas-pasan. Apalagi ada adik juga yang harus dibiayain, satu juga masih sekolah. Jadi ya puji Tuhan semuanya bisa ke cover sih karena Tuhan tuh baik ya. Luar biasa. Ternyata perkenanan Tuhan luar biasa ya dalam diri Dokter Cici dan keluarga. Tuhan punya jalan yang begitu indah dalam setiap kehidupan dokter. Iya. Ada jalan-jalan dari awal dan kita harus merasakan dari bawah sampai seperti sekarang ini. Tuh. Luar biasa banget. Makanya kalau ditanya apa sih rahasianya, ya saya bilang ya bukan karena saya sih, karena orang tua saya dan karena Tuhan tentunya. Iya, karena dukungan, support juga dari orang tua ya pasti. Iya. Doa. Saya ingat banget waktu itu papi saya baru pulang dari belanja sayuran ya. Kita waktu itu nggak punya kendaraan. Jadi naik motornya pun motor bekas, itu bukan motor yang baru gitu, jadi dibeli dari tukang ojek 500.000. Itu saya ingat banget pagi-pagi saya ngelihat papi saya tuh bawa sayur gitu kiri kanan sampai mau jatuh. Aduh, itu rasanya ke hati. Kita sebagai anak rasanya perjuangan orang tua untuk menghidupi kita itu bagaimana. Jadi kita juga rasanya pengen membalas budi mereka. Iya. Itu ya. Iya, betul banget. Ternyata perkenanan Tuhan itu nyata banget di dalam hidup dokter yang luar biasa. Dan selama ini sekarang kan dokter sudah berprofesi sebagai dokter. Apakah banyak tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai dokter? Tentunya banyak sekali karena terutama waktu pas saya masih dalam menempuh pendidikan ya. Karena di satu sisi saya harus belajar, tapi juga di sisi lain juga saya harus bekerja. Jadi saat itu dari pagi sampai ke sore saya kuliah, kemudian dari sore sampai ke malam saya praktek dan mengajar. Jadi
hampir-hampir dalam sehari itu ya cuma sebentar sih waktu untuk istirahat, tapi itu dijalankan dengan tekun dan akhirnya saya lulus S1, kemudian saya ngambil S2. Saat itu orang tua saya juga nggak tahu saya daftar S2. Dan saya ingat banget waktu itu mami saya lagi makan nasi sama sambal terasi gitu. Terus saya bilang, "Mi, ini keterima loh, kapan daftarnya?" katanya. Saya bilang, "Ya udah, kejutan kan buat mami," gitu. Dan dia nggak tahu. Terus saya kebetulan waktu itu kan naik kereta ya, jadi di Depok waktu itu S2-nya, dan saya harus naik kereta ekonomi. Itu di dalam, wah, boro-boro bisa bisa duduk, itu berdiri juga empit-empitan. Dan kadang-kadang kita harus turun di tengah-tengah dari kereta gitu, kita turun terus kita harus pindah kereta karena keretanya ganti gitu. Jadi ya itu sih memori yang sangat-sangat dikenang. Ternyata dokter ini luar biasa, punya memori, punya hidup yang perjuangan yang luar biasa sekali. Iya. Saya percaya perkenanan Tuhan itu nyata benar-benar dalam hidup Dokter Cici. Begitu banyak tantangan, tapi dia mampu melakukannya dengan teguh, dengan pasti dan yakin, dan juga jangan lupa dengan doa. Dan ini apalagi Tirsa? Nah, Dok, menurut pendapat dokter pribadi nih, apa sih perkenanan Tuhan itu? Jadi kalau menurut saya perkenanan Tuhan itu adalah Tuhan memberikan kasih karunia-Nya ya kepada kita, dan itu bukan hanya secara bukan secara kita hitung secara materi, bukan, tapi juga secara rohani. Dan itu bukan kita yang minta, tapi dikasih. Jadi yang namanya perkenanan itu bukan kita yang ayo mau dong gitu, tapi enggak. Itu adalah Tuhan yang berikan untuk kita. Privilege dari Tuhan gitu ya. Privilege. Jadi mungkin kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak gitu ya. Karena kan ada anak yang kita rasanya, aduh ini sayang banget sama dia, kemudian kita mau kasih segala sesuatu yang kita punya ke dia. Dan rasanya sih Tuhan juga Bapa yang baik, dan rasanya sih Tuhan melihat hati ya, melihat hati. Sayang banget ya sama dokter. Luar biasa ya. Iya. Anak kesayangan dokter. Aduh. Tuhan. Ya kadang saya sama Tuhan tuh karena saya kan udah nggak ada orang tua ya. Papi mami meninggal, kemudian oma juga tahun lalu baru meninggal, dan apa-apa ya saya ngadunya sama Tuhan. Jadi ngobrol dengan Tuhan itu ya seperti kita ngobrol dengan seorang ayah, senyata itu gitu. Saya pengalaman pribadi, pengalaman rohani dengan Tuhan itu luar biasa Iya. juga dalam hidup dokter Cici ya. Iya, jadi bukan doa tapi ngobrol. Kalau ada apa-apa kita curhat aja sama dia. Yang nggak dibatasi jam-jam doa ya dok. Nggak dibatasi oleh Kita komunikasi 24 terus jam dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan ya. Benar sekali, karena tidak ada panutan lagi selain Tuhan ya, karena Iya. orang tua sudah tidak ada saat ini. Jadi larinya hanya ke Tuhan, Iya. satu-satunya jawaban dari setiap permasalahan-permasalahan yang saat itu mungkin kita hadapi. Betul, dan itulah makanya kita harus mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Karena dia adalah ya dan amin ya, dan kasihnya itu selamanya. Amin, betul. Lanjut Ki. Terus biasanya ya kita melihat beberapa hidup orang itu ya, dia udah dapat nih God's favor dari Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang God favor itu kenapa ya? Kita merasa ada sesuatu yang dari God's favor itu kita harus melakukan apa gitu loh, perkenanan Tuhan gitu kan, kita bingung kadang-kadang Tuhan tuh berkenan kita, tapi kelanjutan dari perkenanan Tuhan itu kita harus, langkah kita apa, itu langkah yang dilakukan apa, doa apa gitu lah Dokter Cici. Rasanya sih nggak ada langkah spesifik yang harus dilakukan, tapi yang jelas kalau kita ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, the only thing adalah mungkin kita ya secara hati kita memang dekat dengan Dia, dan secara naturally Tuhan pasti akan membalas kita dan akan berkenan kepada kita. Saya sih ada pengalaman tentang perkenanan Tuhan awalnya di hidup saya. Jadi ya tentunya Tuhan berkenan ke satu untuk kita menjadi orang Kristen ya, kita
mengenal dia itu aja udah salah satu perkenanan Iya, Tuhan yang paling betul luar biasa, banget. karena jalan keselamatan Iya. itu kan udah pasti. Dan jadi menurut saya perkenanan Tuhan itu dari sejak kita dikandung oleh ibu kita aja itu Tuhan sudah berkenan dengan kita, sudah dipilih oleh Tuhan, karena nggak semuanya kan Dia yang Betul. memilih ya. Nah kemudian waktu pas saya, terutama waktu pas usia 20 tahun kalau nggak salah, waktu itu kasih mula-mula. Oh. Jadi saat itu saya sedang di Berarti kuliah mungkin ya posisinya. Iya, Udah rasanya mulai, saat baru kuliah, mulai. 19 tahun lah, Iya, iya. usia 19 tahun. Waktu itu saya lagi di GBI, Kelapa Gading, Oke. tempatnya Om Kiki itu. Iya, iya. Terus saat itu ada rumah doa gitu, terus itu WL itu bilang gini, dia disuruh doa semua, muji menyembah Tuhan. Saat itu saya masih belum terlalu yang gimana gitu ya, terus WL bilang gini, ayo doa masing-masing, dengerin Tuhan bilang apa. Saya bilang dalam arti memang Tuhan bisa ngomong apa sama kita. Tahu-tahu pas saya lagi merem gitu, ibu di sebelah itu teriak terus, kata mintalah apa saja yang kamu mau, maka semuanya itu akan diberikan. Terus dia ngomong kayak gitu, kata saya dalam hati, aduh nih ibu berisik amat ya. Tapi kok makin dia ngomongnya sama saya gitu, makin kedengeran. Tiba-tiba Tuhan tunjukin ayat. Waktu pas lagi ini, coba Tuhan tunjukin ayatnya, ditunjukin ayat Yohanes, suruh baca Yohanes pasal sekian, ayat sekian. Dan begitu melek mata, kata si WL bilang, coba sekarang buka Alkitab tadi Tuhan kasih ayat yang mana. Saya kan langsung penasaran, saya bilang, iya sih tadi dikasih ayat loh benar. Begitu saya baca Yohanes, ternyata ayatnya ya ayat itu. Jadi Masih ingat kira-kira tinggallah Dok, di dalam Yohanes aku. berapa? Yohanes 15 kalau nggak salah, dan dibilang tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang Mintalah kamu maka minta, maka semuanya. semuanya itu akan diberikan Iya. kepadamu. Langsung dong saya jokan dalam hati, saya nggak percaya. Akhirnya saya nangis sejadi-jadinya. Terus udah gitu pas selesai ibadah, saya bilang sama teman-teman saya, kebetulan teman-teman saya di situ juga imam musik, ada imam musik, terus ada ya pokoknya pengerja deh. Saya bilang pas keluar, tahu nggak tadi tuh Tuhan bilang begini loh gitu. Terus akhirnya kaget, ternyata iya ya ada gitu. Terus kamu minta apa? Ya saya nangis kan kaget, saya minta hikmat. Saya bilang saya cuma keingetan satu, saya minta hikmat. Terus kata mereka gini, ih lu bodoh amat sih, jarang tahu kayak begitu, katanya gua aja nggak pernah lo sampai sekarang, katanya lu ditanya gitu bukannya minta rumah, minta mobil, semua itu pasti dikasih, kata dia gitu. Oh ya? Nggak kepikir, sembari masih nangis gitu. Saya cuma minta hikmat, udah itu aja, itu yang kepikir udah. Nah sejak saat itu sampai sekarang tuntunan tangan Tuhan itu nyata. Jadi semuanya itu ya disertain oleh Dia. Seperti itu. Kalau mau ya ditanya minta apa, mintanya hikmat. Waduh. Iya. Dan kalau menurut dokter pribadi nih, apakah jika kita mengalami jalan yang mulus gitu, apakah itu yang namanya perkenanan Tuhan, Dok? Tuhan itu kalau berkenan, artinya Dia selalu bersama-sama dengan kita dan memberikan kita kekuatan, dan belum tentu jalan kita selalu mulus. Jalan kita bisa aja diizinkan Tuhan untuk berliku-liku. Justru dengan berliku-liku itu Tuhan ingin menyatakan kebesarannya dengan keagungannya Dia. Jadi belum tentu jalannya selalu mulus, tapi beserta Tuhan ujung-ujungnya itu pasti benar. Amin. Betul. Ternyata keren sekali ya pengalaman hidup daripada Dokter Sisi dengan Tuhan tuh sungguh-sungguh luar biasa. Nah sekarang sesi ini kita mau tanya-tanya, ini kan dokter itu yang ditunggu-tunggu para wanita WOI tentu ingin nanya bagaimana caranya nih yang disukai oleh para wanita menguruskan sehat, langsing. Nah ini dia jawabannya. Jadi pertama kita mau nanya nih, kan wanita-wanita lah seperti saya, seperti Tisa tentu ingin langsing dok. Itu bagaimana, apa dengan cara diet? Bisa hanya diet saja? Sebenarnya kalau untuk menjadi langsing itu satu hal yang bukan tujuan utama sebenarnya, karena ketika kita memperlakukan badan dengan baik, kehidupan kita sehat, udah pasti langsing itu adalah bonusnya. Dan itu semua bisa dicapai ketika kita melakukannya itu dengan senang hati ya. Jadi bukannya dengan
aduh aku mau turun nih berat badan Mau gitu. turun. Terus oke, ini nggak boleh, itu nggak boleh, terus akhirnya turun. Abis itu naik lagi. Malah stres dok Malah begitu. jadi stres karena begitu naik pasti tambah stres. Betul. Jadi nggak ada diet one size fits all. Setiap orang beda karena kehidupannya setiap hari tentunya berbeda. Jadi lakukan apa yang rasanya kita bisa lakukan untuk kehidupan kita karena tiap orang kehidupannya berbeda-beda. Namun kita bisa menjalankannya dengan konsisten dan akhirnya kita mendapatkan suatu pattern pola hidup yang memang baik yang membawa kita untuk mendapatkan berat badan tersebut. Berarti mestinya diawali dengan mindset hidup sehat dulu ya dok ya, berarti ya dok ya? Ya, betul, karena itu yang terutama dan tentunya nanti menyusul semua hal-hal yang baik, salah satunya juga perbaikan dari sisi kesehatan ya, selain dari berat badan. Jadi langsung itu bonus ibu-ibu. Mindset sehat dulu. Ya, Lanjut, benar. Dari sisa berikutnya pertanyaannya. Pertanyaannya banyak ya. Ini terutama wanita ini. Sumbangan pertanyaan dari ibu-ibu ini, titipan pertanyaan. Dok, banyak sekali kan dari antara kita nih kepengen langsing gitu. Tapi di perjalanan proses itu kita mengalami kegagalan-kegagalan gitu loh. Apa sih yang menyebabkan kita tuh tengah jalan bisa gagal? Bagaimana kita bisa sampai ujung prosesnya tuh berhasil gitu dok? Kalau dari pengalaman saya banyak sekali pasien yang jadi saya banyak sekali pasien yang mereka mencapai goalnya, mencapai target berat badan yang dia ingin dan itu tergantung dari karakternya. Jadi karakter mereka yang biasanya mereka bisa mengatur kehidupannya dalam arti ya mereka itu seseorang misalnya, itu biasanya mereka akan lebih mudah untuk menjalankan dan mereka lebih bangkit dari kegagalan. Misalkan kayak aduh hari ini aku naik nih, oh ya aku tahu kemarin gara-gara makan itu, ya udah deh berarti besok aku tahu aku nggak seperti itu lagi, kemudian mereka kembali lagi ke on track-nya lagi gitu. Tapi banyak sekali masyarakat kita yang menerapkan prinsipnya itu black or white. Jadi kalau udah gagal, oke, sekalian gagal terus gitu. Ya udah deh, hari ini udah gagal, lanjut aja gagal lagi gitu. Putus asa, udahlah. Tahu nih dok saya nih, Iya. ada hubungannya dengan karakter orang tersebut. Ada ya? sangat-sangat ada hubungannya. Banyak orang yang justru ya begitu. Jadi udah sekali gagal, udah deh. Berarti nanggung udah, besok gagal lagi aja. Sampai akhirnya tersadarnya itu ketika mereka sudah naik kebablasan dan akhirnya aduh kemudian dengan menggebu-gebu lagi, oke aku mau diet gitu. Mulai dari awal lagi iya. Jadi Pada kenyataannya di tengah perjalanan mereka akan mengalami hal yang sama ya ya, dok ya. betul. Jadi yang paling penting itu adalah bukan bagaimana menurunkan berat badan, tapi yang paling penting itu bagaimana menjaga weight maintenance istilahnya. Jadi gimana mempertahankan berat badan yang ada. Nah, wanita-wanita tuh kan banyak ya mempertahankannya, misalnya ada larangan memakan karbo, gula, goreng-gorengan lah. Sedangkan kita di negara Asia itu makanan utama deh kayaknya. Dan jadi rasanya sengsara gitu loh kalau nggak makan seperti itu. Diet yang sengsara tuh dok berarti ya. Banyak orang ngerasain kayak gitu sih. Diet itu sengsara gitu dok. Gimana dok untuk menciptakan diet yang happy gitu? Menyenangkan. Nah sebenarnya diet itu sangat menyenangkan karena Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita untuk menikmati. Diet itu kan artinya sebenarnya bukan menurunkan rasa kepengen kita untuk makan, tapi diet itu kan memberikan asupan ke dalam tubuh kita untuk kita menjadi sehat dan tubuh kita bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan tubuh kita itu sangat-sangat running on karbohidrat, artinya tubuh kita sangat membutuhkan karbohidrat. Jadi boleh nggak sih kita makan karbohidrat? Sangat boleh. Badan kita sangat-sangat perlu karbohidrat, perlu protein, perlu fat, bahkan vitamin dan mineral yang ada terkandung di dalam yang kita sebut mikronutrien, dan itu menyenangkan sekali karena makanannya itu adalah bukan makanan yang nggak enak tapi makanan yang enak. Tapi ada tapinya, yang dipilih itu adalah karbohidrat yang baik, bukan gula. bukan yang lain-lain yang akan membawa dampak yang jelek kepada kesehatan kita. Misalnya nih, boleh nggak sih aku makan nasi? Boleh, tapi lebih baik nasi yang
baik misalkan bukan nasi putih tapi nasi merah atau nasi hitam misalnya, atau golongan lain kita bisa milih misalkan kentang atau ubi atau singkong ya kan, atau misalnya oat misalnya, sesuatu yang juga tetap kita bisa enjoy dengan itu ya. Dan buah-buahan juga termasuk karbohidrat, kita bisa makan berbagai jenis buah. Jadi kita harus banyak mengetahui pengetahuan dong ya, karbohidrat itu bisa didapat dari apa saja. Rasanya gitu. iya betul seperti itu. Dan kadang-kadang kita nggak mau tahu ya. Iya. Persepsi. Iya. Iya betul. Iya. Iya. Iya, justru itu harus ada di dalam bagian dari diet kita. Iya, itu buat kekuatan juga ya dok Ya, ya. dan untuk kekuatan apalagi untuk orang-orang yang olahragawan. Kalau nggak makan karbohidrat, Iya, betul. wah bisa-bisa baru sebentar udah pingsan. Karena teman-teman kita rata-rata pada takut, aduh jangan makan nasi lagi tuh karbonya tinggi. Iya. Roti karbonya tinggi. Iya. Betul kan? Kalau dalam jalan diet nih ya dok ya, olahraga tuh diharuskan apa enggak? Lebih baik disertai dengan aktiviti fisik karena itu akan lebih memperbaiki dalam segi hormonal, dalam segi daya tahan tubuh kita selama menjalankan pola makan yang sehat. Dan dianjurkannya itu tergantung dari orang tersebut, apa yang biasa dia lakukan dalam setiap harinya. Yang jelas jangan tiba-tiba misalkan seorang ibu rumah tangga yang nggak pernah ngapa-ngapain terus tiba-tiba dia ikut Muay Thai, udah pasti kaget. Kaget pastinya. Ya dimulai dengan jalan cepat dulu, mungkin jogging di pagi hari, ngeliling rumah aja kan nggak perlu biaya tuh, nggak perlu pakai alat. Jalan pagi di luar rumah gitu sembari menikmati matahari ya kan. Tuhan sudah ciptakan itu, nikmatin bunga-bunga gitu, ada bunga-bunga kan di tepi-tepi rumah. Terus ya mau sembari menikmati kebesarannya. Iya, jadi itu juga menyehatkan Itu juga menyehatkan. Atau di rumah kalau ini beberes lah, jangan nyuruh si Mbak sendiri, ngurus anak sendiri. Oh, di Asia tuh kebanyakan Iya. mbak semua ya. Itu sudah meningkatkan aktiviti fisik kita. Betul sih, memang itu perlu sekali meningkatkan aktivitas yang menjadi kekuatan kita, menjadi Betul. jaminan kesehatan Iya. kita, betul sekali ya. Iya. Luar biasa banget ya. Terus untuk diet itu ada jam-jamnya nggak ya dok? Apa kita makan normal? Sehari kan kita rata-rata mungkin makan 3 kali ya, breakfast, lunch, dinner gitu. Apa jadwalnya tetap seperti itu? Iya, untuk pola makan sebaiknya makan teratur. Jadi mulai dari pagi hari, kemudian nanti siang hari pasti akan lapar lagi. Jadi kita harus makan siang dan makan malam karena banyak sekali anak muda sekarang yang oke, aku pengen diet katanya. Terus nggak makan, yang ada tubuhnya ambruk, udah pasti. Dan abis ambruk apa yang terjadi? Besoknya wah lapar setengah mati, malahan kembali ke berat badan awal, malahan lebih tinggi lagi dari awal. Jadi baiknya pola makan yang benar itu adalah makan teratur, sehari 3 kali, dan jika perlu ditambahkan dengan snack, boleh sekali apa 2 kali. Snack yang baik tentunya, bukan kue, bukannya minuman manis ya, bukannya minuman kekinian maksudnya. Iya kan banyak tuh sekarang minuman kekinian manis-manis ya Iya. dok ya, itu bahaya banget Betul. ya berarti itu mesti harus dihindari bener-bener ya. Hindarin. Jadi kira-kira suggest dokter yang secara global aja, secara umum makanan-makanan yang kita perlukan setiap hari itu yang menyehatkan dan membuat kita mungkin tidak melebar kiri dan kanan. Tidak melebar kiri dan kanan itu kayak ayat dong ya, kita akan melebar. Ya tentu bukan badannya ya. Ya makanan yang menyehatkan itu adalah semua jenis makanan. Sebenarnya kita perlu protein, kita perlu fat, kita perlu karbohidrat, namun semuanya itu kita perlu bijak dalam memilihnya. Jadi jangan misalkan setiap hari kita makan sesuatu yang misalnya kue-kuehan, nastar atau lapis legit misalnya, tentunya bukan seperti itu, tapi lebih dianjurkan ada sesuatu yang dimasak oleh kita sendiri di rumah. Jadi persiapkan kita mau makan apa hari ini, misalkan aku mau masak ini, menu ini hari ini, dan diterapkan kepada seluruh anggota keluarga. Banyak pasien yang nanya, dok kenapa sih anak-anaknya kok pinter banget makannya tuh, bisa makan nasi merah, bisa makan sayur. Ya saya bilang karena orang tuanya juga makan hal yang sama. Jadi mereka tidak perlu diajarkan,
tapi mereka melihat, mencontoh, ya kan? Dan itu seperti kata Alkitab kan, dibilang bahwa kita akan menjadi terang dan garam dunia, bukannya kita ngasih tahu, tapi orang bisa ngelihat, dan itu kelihatan dari buah-buahnya. Dan di doa Bapa kami juga kan udah disebut bahwa berilah kami makanan pada hari ini, bukan untuk berbulan-bulan ditaruh dan yang secukupnya. Jadi tidak berlebihan. Jadi ketika kita kenyang ya udah pasti kita akan diberikan rasa kenyang. Ya sudah, jangan terus-terusan ngunyah. Ya saya lihat hajinya dokter, anaknya luar biasa loh. Iya. Bisa makan sayur. Iya. Biasanya kan anak-anak kecil jarang ya. Iya. Suka junk food. Iya. Ya. Itu kadang lucu sih kalau pasien bilang, "Dok, aku tuh merasa tertusuk loh. Rasanya itu masa kalah sama anak umur 1 tahun." Luar biasa anak-anaknya. Karena ada contohnya, jadi Iya. sebagai orang tua kita harus memberi contoh yang baik kepada anak-anak Betul. kita. Lanjutnya Tir. Iya, Dok, menurut dokter nih, pelangsingan yang sehat dan diet yang benar itu tuh butuh waktu berapa lama sih? Kayak misalnya kadang-kadang kita kan mau pergi undangan atau apa, oh cepet-cepet nih diet nih gitu. Suka minta diet yang instan kan, Dok? Itu gimana tuh dok? Saya sih nggak rekomen untuk diet yang instan. Iya, karena itu malahan akan menjadi yoyo nantinya. Begitu turun cepat, turun cepat, habis itu akan kembali bahkan bisa lebih tinggi dari asal. Yang lebih rekomen adalah penurunan yang bertahap, tapi penurunan perlahan tapi bertahap sesuai dengan berat badannya dia. Orang yang lebih besar pasti akan lebih banyak turunnya dibandingin orang yang lebih kecil. Misalkan seseorang yang beratnya 200 kg misalnya, terus kemudian dia hilang dalam 1 bulan lebih banyak jauh dibandingin kita misalkan yang beratnya cuma 50-an, ya pasti wajar. Jadi jangan iri ketika ngeliat, "Ih, kok dia turunnya banyak banget?" Ya iya kan, dia berat banget, jadi lemaknya lebih banyak. Modal dasarnya udah banyak. Modal dasarnya udah banyak, betul. Dan semakin besar tubuh seseorang juga pastinya metabolismenya akan lebih tinggi biasanya. Semakin kecil metabolismenya lebih, karena sesuai dengan postur tubuh orang tersebut. Dan laki-laki juga akan lebih cepat metabolisme dibandingkan dengan perempuan. Makanya kadang kalau suami istrinya ngiri tuh, oh suami saya lebih cepat sih turunnya. Sesuai modal dasar. Betul, iya, betul. Dan itu ditentukan oleh salah satunya adalah dengan jumlah otot yang ada di dalam tubuh. Makanya kenapa seraya usia kita makin menua, semakin lebih rendah metabolismenya, karena biasa ototnya akan semakin hilang. Dan itulah yang menyebabkan kenapa semakin tua, kenapa ya dok ya aku dulu nggak begini. Dok, ini pertanyaan nih saya mau nanya nih ya. Kenapa jam tidur itu ada hubungannya dengan diet tuh, Dok? Sangat-sangat ada hubungannya, karena pada saat tidur tubuh kita itu melakukan pembaharuan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Jadi sel yang rusak itu dibuang, sel yang baru dibentuk, dan growth hormone juga dikeluarkan pada saat kita tidur. Dan yang paling penting adalah kita harus tidur dengan deep sleep. Deep sleep itu artinya tidur yang terus pulas, tidak terganggu sampai di pagi hari. Dan ketika pagi harinya kita bangun dalam keadaan yang sangat segar, sangat sehat, dan timbangan juga biasa akan turun karena metabolisme tubuh berjalan dengan seharusnya. Berarti banyak tidur ya. Makanya dan untuk dewasa diperlukan 6-8 jam. Kita sekeluarga di rumah, karena anak-anak masih kecil-kecil, ada yang 2 tahun, 7 tahun, dan 9 tahun, mereka perlu waktu tidur yang lebih banyak dibandingkan kita orang dewasa. Mereka perlu sampai 10 jam bahkan. Jadi mereka tuh udah masuk kamar sekitar jam 8, setengah 9 mereka udah tidur. Sedangkan kalau saya sekitar jam 10 dan tidur pagi-pagi 6-8 jam udah bangun, dan itu sangat-sangat segar. Jauh-jauh lebih fresh. Berarti orang-orang yang insomnia itu sulit ya dia menjalankan betul diet ya, Dok? Makanya kenapa itu berkaitan banget dengan kesehatan juga, karena kan untuk proses pemulihan kan mobil juga nggak bisa kita benerin, nggak bisa kita reparasi sembari dipakai kan. Itu kan harus direparasi ketika dianya stop, dan saat kita tidur itulah satu-satunya kesempatan untuk kita mereparasi tubuh. Jadi tidur itu sama pentingnya dengan kita lakukan hal yang lain. Kira-kira kita perlu tidur 6-8 jam dalam 24 jam, itu berarti sepertiga dari hidup kita. Kalau kita hidup anggaplah 90 tahun ya, berarti 30 tahun waktu kita itu ya tidur.
Tapi bukan tidur terus ya, cuman tidur dengan jam yang benar pada saat yang benar. Jadi jangan main handphone, jangan lihat Instagram, jangan main gadget, drakor. Tuh. Dulu pernah terpikir kayak gitu nggak dok? Akan jadi dokter yang ngetop dan terkenal di Indonesia gitu? Enggak sih ya. Saya sih kalau ditanya apa sih cita-citanya gitu, nggak ada sih. Terus terang nggak ada. Memang menurut saya nggak. Kalau misal pasien nanya, dok kenapa sih kok bisa? Saya bilang ya bukan karena saya sih sebenarnya, ini semua karena Tuhan. Karena apa yang beda antara dokter yang satu dengan dokter yang lain? Apa bedanya? Kita semua melakukan hal yang sama, dan rasanya sih kuasa Tuhan yang bekerja ya. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Dan kalau ditanya saya pengen apa, nggak ada sih. Karena saya cuman yang mau saya lakukan ini sekarang adalah apapun dari waktu yang saya punya, dan saya bisa bantu sebisa mungkin pasien-pasien yang kebetulan bisa ketemu dengan saya dan saya bisa melakukan sesuatu buat mereka. Yaitu saya lakukan, dan mereka juga dari berbagai kalangan tentunya, bukan cuma kalangan atas tapi kalangan yang sangat bawah, dan saya bantu mereka karena kasihan melihat mereka banyak orang yang dengan segala macam hal kesehatan dan mereka minta tolong. Ya udah pasti saya bantu. Rasanya sih apa yang bisa saya jangkau itu aja sih yang saya melakukan, dan saya nggak ada target untuk saya mau jadi apa, saya mau mengembangkan apa, enggak sih, karena Tuhan udah mau datang by the way. saya sih itu saya bilang kemarin waktu pas sebelum ini, saya bilang saya pokoknya harus bilang bahwa saya harus sampaikan ini karena Tuhan tuh udah mau datang, dan itu bukan cuman dalam hitungan sebentar. Rasanya kita udah benar-benar di ambang pintu, udah deket banget. Saya dikasih mimpi kemarin 5 kali, akhir tahun kemarin dalam waktu sebulan saya dikasih mimpi 5 kali Tuhan akan datang. Itu sih beda-beda sih mimpinya. Dan yang pertama kali itu bulan Juli kalau nggak salah tahun lalu, waktu itu di mimpi saya dia bilang baca kata Yehezkiel. Saya bilang Yehezkiel apa Yesaya Tuhan? Terus dia bilang Yesaya sekian, kemudian Yehezkiel ayat berapa, saya tanya, terus ditunjukkan ayatnya. Begitu bangun saya deg-degan, saya langsung keringetan karena saat itu mimpinya itu tentang kedatangan Tuhan. Karena di mimpi itu Tuhan bilang saya akan datang sangat segera. Sangatnya itu berkali-kali, sangat segera. Dan kalau dari hitungan 1 sampai 7 kita tuh udah yang kedua. Kemudian begitu saya bangun saya langsung deg-degan, langsung saya tanya semua hamba Tuhan, saya tanya memang ada ya di Yesaya ya Yehezkiel gitu. Nah, saya kan nggak tahu, saya taunya cuma di Wahyu. Terus dan mereka bilang ya itu tentang kedatangan Tuhan, ya itu tentang zaman akhir sekarang. Dan saya baru tahu sekarang kan tentang peristiwa Gog dan Magog, tentang Yehezkiel 38. Ya kaget sih. Karena dan banyak banget deh kejadian-kejadian yang Tuhan tunjukkan. Yang pernah kemarin itu ada satu peristiwa yang saya rasanya kebetulan Pak Johan juga kemarin bareng-bareng dengan saya di kejadian itu, dan dia bilang kok ada ya orang kayak gitu. Kemudian ya udahlah biarin Tuhan aja yang ini, Tuhan yang ini. Saya curhat sama Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan saya mah nggak tahan kok bisa ya ada orang kayak begitu. Saya curhat, udah tapi serahkan aja ke Tuhan. Totonya dia berperkara dengan orang tersebut, dan kejadiannya itu tepat di ulang tahunnya Pak Johan juga, karena waktu saat Pak Johan khotbah juga dia melakukan inilah ya, sesuatu yang harusnya nggak sewajar ketika seorang hamba Tuhan sedang ini. Jadi kaget juga sih, segitunya Tuhan membela. Jadi saya bilang, wah saya nggak ini deh, saya benar-benar ngerasain apapun dalam hidup saya, rasanya sih semuanya itu God's favor. Iya. Mengandalkan Tuhan, kita percaya dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Iya, betul. Amin. Jadi yang terakhir nih dok, tubuh yang ideal sebetulnya seperti apa sih dok? Tubuh yang ideal ya? Iya dong, biar ibu-ibu di rumah dapat pesan khusus nih mengenai Gini, nggak usah terlalu khawatir dengan penampilan fisik, karena kita semua akan diubahkan ya kan. Jadi kalau menurut saya tubuh yang ideal itu adalah sehat luar dan dalam. Jadi sehat dalam arti setiap orang kan punya secara fisik misalnya, setiap orang kan punya genetiknya masing-masing ya. Mungkin kalau orang yang berasal dari Papua, dari Ambon ya pasti tulangnya besar.
jangan mikir oke aku pengen kayak itu tuh yang artis Korea pasti akan beda, terintimidasi dengan itu. Jadi tubuh yang sehat itu adalah tubuh yang ideal itu adalah tubuh yang sehat. Sehat itu artinya adalah sehat jiwa dan raga. Jadi ya tubuh kita tidak ada penyakit dan kita juga sehat secara mental, kita sehat secara pikiran, kita bahagia, itu yang paling penting. Dan kita bisa menikmati dan mensyukuri apapun yang kita punya dan tidak membandingkannya dengan orang lain, karena setiap orang punya karunia-nya masing-masing dan kita bersyukur dengan apa yang kita punya, selalu mensyukuri. Ini mungkin sedikit nyinggung sedikit ulasan mengenai bersyukur. Saya kan dari dulu itu waktu pas Papi Mami, waktu pas masa kecil saya, masa kuliah saya diajarkan oleh almarhum Papi dan Mami untuk selalu memberikan apapun yang kita punya untuk orang yang susah, dan jadi kita selalu menyisihkan untuk oma dan opa. Ya waktu itu apapun yang kita punya, saya waktu itu ingat banget dalam 1 bulan itu saya cuma punya sisa 1 juta, kemudian yang 1 juta itu ya saya kasih ke emak, kasih ke oma, dan itu dilakukan terus sampai opa nggak ada, dan saya peluk opa waktu meninggal. Saya bilang tenang, nanti emak saya yang jagain, sampai akhirnya emak meninggal tahun lalu, itu juga saya yang jagain. Dan dari sisi kehidupan saya juga apapun yang saya dapat dari pekerjaan saya nggak pernah saya pegang untuk diri saya sendiri, tapi semuanya itu saya kasih buat orang tua. Jadi nggak pernah semua tanda tangan, semua cash, semua mereka yang pegang. Ketika Mami masih ada, Mami yang pegang. Kemudian ketika Mami nggak ada, Papi, dan waktu itu Papi bilang katanya Papi itu pelukis, jadi rada-rada unik orangnya, dia pakai celana pendek, pakai sendal. Dia bilang Papi seneng tahu ternyata ya, pantesan ya Mami ya, oh gitu ya Pi ya gitu. Jadi saya selalu kasih ke dia, nanti kalau saya perlu Pi minta uang dong 3 juta nih, habis yang kemarin saya kasih dulu, nanti dia kasih balik, terserah mereka mau pakai buat apa. Saya nggak pernah pegang sepeser pun apapun yang saya dapetin dari pekerjaan saya, karena menurut saya mereka yang layak, bukan saya. Sampai akhirnya mereka semua dipanggil Tuhan. Ya makanya saya sih menanti-nantikan kedatangan Tuhan, karena saya mau ketemu dengan mereka lagi. Jadi kalau ditanya cita-cita saya apa, ya saya sih pengen Tuhan segera datang ya. Itu sih. Benar-benar ya, hari ini kita semua mendapat pelajaran yang luar biasa dari seorang dokter Sisi yang kita kenal selama ini. Ternyata kehidupan rohani juga begitu luar biasa, kehidupan jasmaninya juga luar biasa, sehat luar dan dalam. Bagaimana Tirsa? Banyak banget berkat yang saya terima hari ini dari seorang dokter Sisi, dengan perkenalan Tuhan yang luar biasa ya. Hari ini kita diberkati luar biasa. Dan saya percaya Share and Talk hari ini menjadi berkat bagi wanita-wanita WOI di CK7. Ayo kita hidup sehat, jasmani dan rohani. Terima kasih Dokter Sisi. Sama-sama. Wawancara dan Share Talk hari ini yang sangat memberkati. Amin. Semoga bisa menjadi berkat ya buat semua. Tuhan Yesus memberkati. Dokter Sisi Nugraha adalah seorang dokter yang ahli gizi. Kenapa saya banyak kirim pasien kepada yang bersangkutan? Karena boleh dikatakan semuanya berhasil. Walaupun katanya, maaf ya, katanya agak mahal. Tetapi semuanya chest plank. Jadi semuanya berbadan kurus, makanya jantungnya bisa diandalkan. Itulah komentar saya mengenai Dokter Sisi Nugraha, kenapa saya kirim pasien kepada yang bersangkutan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Buat saya, Dokter Sisi itu adalah sosok yang sangat menginspirasi. Kenapa? Karena aku bisa melihat Dokter Sisi ini adalah anak yang baik. Kenapa anak yang baik? Karena dia sangat sayang sama kedua orang tuanya. Bahkan ketika kedua orang tuanya sudah berpulang ke rumah Bapak, tapi tetap cinta dan
kasihnya untuk orang tuanya tetap bisa kita lihat dan rasakan. Selain itu, Dokter Cici juga adalah wanita yang sangat luar biasa baiknya. Aduh, dermawan sekali, sangat tulus, dan ibu yang luar biasa dari ketiga anaknya, istri yang luar biasa juga, wanita yang multi talenta, sangat cantik, dan sangat cinta Tuhan. God bless you always, Dok. Begitu pertama kali mendengar nama Dokter Cici, yang ada di otak aku adalah penuh kasih. Kenapa? Karena walaupun aku belum lama kenal sama dokter tuh benar-benar baik banget sama aku. Bersyukur banget aku bisa kenal sama Dokter Cici yang bisa mengajarkan dan menginspirasi aku sebagai laki-laki, bahkan itu lewat kasihnya, lewat kasih Tuhan juga. Kenapa? Karena setiap kita ngobrol, aku tuh udah ngerasa deket banget. Terus juga dokter ngajarin banyak hal bahkan. Dan yang paling aku suka adalah begitu aku ngobrol sama dokter selalu ngebawa Tuhan. Ya aku bener-bener kayak wow, dokter tuh awesome banget ya. Jadi itu aja, saya selalu dokter. God bless you. Mau cerita sedikit tapi dalam banget artinya buat saya. Kenapa? Karena kalau menyebutkan nama Dokter Cici, disitulah saya seperti mengenal kasih yang benar-benar saya rasakan. Karena Dokter Cici ibarat orang yang kayaknya kalau ketemu saya dan saya tahu gak pernah marah, penuh kasih, penyabar. Wah, itu kayaknya saya baru nemuin sosok seperti itu dalam keberadaan atau sosok Dokter Cici. Dan saya bersyukur sekali bahwa gak pernah ada yang kebetulan buat saya bisa ketemu dengan Dokter Cici, membuat saya jadi lebih mengerti bahwa pertemanan yang dilandasi rasa kasih itu luar biasa. Salut dengan profesi yang luar biasa, salut dengan kebaikan hatinya, dan salut dengan sosok ibu, istri, dan anak-anak yang luar biasa. Banyak berkat Tuhan buat Dokter Cici, luar biasa sekali aku mengenal dirimu. Dr. Cici Nugraha adalah seorang dokter yang handal di bidangnya. Tetapi lebih daripada itu, she is such an incredible person. Baik dalam segi kasihnya, baik dalam segi giving atau memberi, maupun dalam segi karakter, watak daripada seseorang yang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya merasakan bagaimana saya boleh bergaul, mengenal dia lebih dalam, dan bagaimana dia mengurus badan saya dengan baik. 13 kilo saya turun, dan itu bukan sesuatu yang ringan, saudara. Terima kasih untuk Dokter Cici. Tuhan Yesus memberkati Dokter Cici, maju terus dalam Tuhan. Salam saya untuk keluarga, dan biar dipakai terus oleh Tuhan tangan Anda yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Dokter Cici. Amin. Di mata saya, Dokter Cici itu adalah sosok perempuan yang sangat berdedikasi tinggi. Terbukti, Dokter Cici itu sukses dalam karir, dalam keluarga, dan juga dalam persahabatan dengan teman-temannya. Itu karena Dokter Cici selalu bekerja dengan hati nurani dan memperlakukan setiap orang dengan sangat baik. Makanya gak heran kenapa banyak banget yang cinta sama Dokter Cici. I love you, Dok. Ada satu sisi yang mungkin saya bisa ceritakan bahwa Dokter Cici itu benar-benar mau membantu dengan setulus hati orang-orang yang punya kesehatan kurang. Jadi punya penyakit-penyakit dalam gitu ya. Dan beliau, Dokter Cici itu sangat aware dan care dengan orang-orang atau pasien-pasiennya. Maka dari itu sekali lagi terus menjadi berkat Dokter Cici dan terus menjadi inspirasi dan terus sukses selalu ya. Terima kasih Dokter Cici, God bless you. Jadi Dokter Cici yang baik hati dan tulus, terima kasih karena sudah mau mengajarkan dan membantu kita semua untuk menerapkan pola makan dan hidup yang sehat dan benar. Stay healthy juga untuk Dokter Cici, stay happy bersama keluarga, and stay blessed. I love you, Dok. Mwah. Mas juga terbukti sampai turun 10 kilo lebih, dan yang paling seru itu ketika main ke kliniknya Dokter Cici. Saya sangat merasakan ketenangan yang sangat luar biasa ketika lagi santai, lagi nungguin Dokter Cici, tapi selalu di play lagu rohani gitu. Jadi sambil ikutan nyanyi, sambil ngerasain bahwa Dokter Cici itu emang dia ngelakuin apa yang tertulis di Yakobus 4 ayat 13, itu jangan pernah melupakan Tuhan di setiap perencanaan. Jadi
Thank you banget buat Dokter Cici yang selalu menjadi berkat buat banyak orang, yang selalu membuat orang lain bahagia lewat ya sebuah karunia yang sudah Tuhan kasih buat Dokter Cici. Dan semoga Dokter Cici selalu makin berbuat baik untuk banyak orang, sesuai yang selalu Dokter Cici bilang sama Ame, harus banyak berbuat baik sama orang supaya kita menunjukkan kasih Tuhan kepada banyak orang lewat kita gitu loh. Pokoknya buat Dokter Cici sehat selalu. Hai Dokter Cici, buat saya Dokter Cici adalah seorang kawan yang sangat baik, murah hati, benar-benar cinta Tuhan, dan juga sayang sama keluarganya. Dokter Cici mengajarkan buat saya, kepada saya untuk hidup sehat tapi dengan cara yang seimbang. Teruslah berkarya Dokter Cici, jadi berkat buat banyak orang ya. Makasih, Tuhan berkati. Bagi saya Dokter Cici adalah sahabat, adik, anak bagi kedua orang tuanya yang sangat humble sekali, dan juga adalah panutan ya. Panutan dimana saya bisa melihat inilah caranya orang sebenarnya yang seharusnya gitu loh, berbagi kasih, peka terhadap sesama, menghormati sesama. Jadi saya sangat melihat Dokter Cici ini adalah, dia bukan hanya ngomong dan bicara aja, tapi dia juga melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan sangat rendah hati dan dengan sangat lapang dada. It's very hard, sangat sulit untuk bisa melakukan itu. Saya kenal banyak orang, saya melihat lingkungan yang banyak juga, sangat sedikit sekali anak Tuhan, hamba Tuhan yang bisa seperti itu. Dan Dokter Cici adalah seorang sosok yang sangat membanggakan bagi saya, karena thank God ada Dokter Cici yang bisa menyayangi, mengasihi, dan berbagi terhadap sesama. Thank you Dokter Cici. You are my inspiration also. You're my best friend. You are so beautiful at heart. Beautiful personality, beautiful person. Bagi saya, Dokter Cici is perfect. Please stay that way. God love you so much. And we all love you too. Thank you Dokter Cici, love you. Dokter Cici, dia bagi kami bukan hanya bos atau pimpinan, dia sudah seperti kakak buat kami. Dokter Cici itu tidak kenal lelah untuk membantu orang. Orang yang baik yang selalu memberi kesempatan kita untuk selalu belajar. Tidak pernah membedakan orang. Selalu memberi kita semangat saat kita kerja. Baik ke semua orang. Dokter Cici itu orangnya rendah hati. And she's an angel. Dokter Cici itu pekerja keras, cantik, baik hati, dermawan. Kalau melakukan sesuatu itu tidak nanggung-nanggung. Keren. Dokter Cici itu orangnya tulus, sayang sama kita semua. Dokter Cici itu pemaaf. Kami sangat bersyukur banget bisa kerja dengan Dokter Cici yang sangat luar biasa. Menurut kami Dokter Cici tegas dan inspiratif. Wanita yang hebat, ibu yang hebat, istri yang hebat, sayang keluarga. Pokoknya Dokter Cici itu is the best. Terima kasih Dokter Cici sudah menjadi berkat untuk kita semua. We love you. Shalom, atas nama Gembala dan pengerja WOI ICK 7 serta Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Cici Nugraha, MD, MSc, Mars yang telah memberkati kita semua melalui acara Share and Talk WOI ICK 7 dengan tema His Favor Overflows pada hari ini yang telah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati dokter beserta keluarga besar berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya via live streaming pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Kong Hee dan perjamuan kudus yang dipimpin oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD.
Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service. Ibadah profesional dan pasangan muda atau Young Professional and Young Couples, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 2 April 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Juan Lesmana BSC. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Persembahan untuk WOI CK7 dapat ditransfer ke BCA Cabang Tamrin atas nama GBI PRJ dengan nomor akaun 206 333 8222. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Ibadah onsite akan kembali diadakan mulai Minggu tanggal 3 April 2022 di GBI PRJ pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. GBI Intercon pada pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin, sedangkan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tirza Yuliana Wibowo. GBI Alam Sutra pada pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Sedangkan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SE SPD. GBI PRJ Mandarin Service pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Mary Tasman. GBI PRJ Pluit pada pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Roy Raymond Tanujaya MSC. GBI HCR atau House of Christ Revival pada pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SE SPD. Untuk informasi lengkap guna mengikuti ibadah onsite tersebut dapat dilihat melalui video berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite di GBI PRJ Group CK7, maka Bapak Ibu wajib melakukan booking seat melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7 via mobile phone, baik melalui App Store untuk iOS maupun Google Play Store untuk Android. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Google Play Store atau App Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP melalui SMS di mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Dan harap masukkan 6 angka OTP dengan benar agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile phone Bapak Ibu, atau dapat juga klik logo kursi dengan tulisan onsite yang berada di posisi bawah sebelah kanan, nomor 2. Untuk booking seat, Bapak Ibu dapat memilih modul booking onsite schedule. Sebelum booking e-ticket onsite, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi dari fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan menyetujui isi fakta dan disclaimer serta dilanjutkan tahap berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah onsite yang dipilih. Kemudian klik submit dan Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-ticket untuk ibadah onsite sesuai pilihan Bapak Ibu jika seat tersebut masih tersedia. Namun apabila pilihan tersebut tidak tersedia lagi, maka Bapak Ibu dapat memilih tempat dan jam ibadah yang lainnya.
Booking e-tiket dapat dilakukan setiap hari Senin mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk ibadah onsite hari Minggu yang akan datang. Dan demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Booking e-tiket mulai dilakukan 6 hari sebelum hari H. Tempat terbatas, harap Bapak Ibu memperhatikan waktu booking e-tiket. Selamat bertemu di ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Untuk memperlengkapi pengerja serta jemaat dengan kebenaran firman Tuhan, maka unit pengajaran CK7 menyelenggarakan program Bible Study dengan format yang baru atau berbeda dari sebelumnya. Selain mengupas firman Tuhan secara berurutan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, juga kami berusaha menyampaikannya secara praktis dan aplikatif. Dan di dalam Bible Study yang akan datang kita juga akan ada pujian penyembahan sehingga kita bisa merasakan hadirat dan jamahan Tuhan sebelum kita memulai pengupasan firman Tuhan. Program Bible Study ini diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali Minggu dan hari libur nasional ditiadakan, yang diadakan setiap pukul 8 sampai dengan 8.45 malam dan akan dimulai hari Senin 4 April 2022 via YouTube channel GBI PRJ CK7. Atau Bapak Ibu dapat klik langsung di link www.gbiprj.org/go/Bible-study. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih detail dan mendalam, maka dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tim pengajaran CK7 akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas di grup WhatsApp tersebut. Mari bergabung dalam program yang akan memberkati kita setiap malamnya. Rasakan jamahan Tuhan dan nikmati firman-Nya supaya kita semakin diberkati dalam seluruh aspek kehidupan kita dan tentunya semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan firman Tuhan di seluruh isi Alkitab. Unit Prophetic CK7 kembali akan mengadakan audisi pemusik, worship leader, dan singer pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pada pukul 11 sampai dengan selesai di GBI PRJ Mall MGK lantai 9. Pendaftaran secara online melalui www.gbiprj.org dibuka mulai pada hari Minggu 20 Maret 2022 sampai dengan Minggu 16 April 2022. Persyaratan umum dan khusus dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian atau dapat dilihat juga di media sosial masing-masing cabang. Unit pelayanan jemaat CK7 kembali akan mengadakan penyerahan anak CK7 secara online via Zoom dan baptisan air. Untuk baptisan air, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 27 Maret sampai dengan 6 April 2022. Pelaksanaan baptisan air diadakan pada hari Sabtu 9 April 2022 pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penyerahan anak, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 27 Maret sampai dengan 17 April 2022. Pelaksanaan penyerahan anak diadakan pada hari Sabtu 23 April 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak atau baptisan air, harap dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Bagi Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah serta membutuhkan dukungan doa, maka dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar Bapak Ibu. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di kul sesuai dengan gereja cabang masing-masing dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita akhiri acara Share and Talk ini, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Terima kasih untuk acara Share and Talk yang luar biasa pada hari ini. Dan saya percaya acara ini menjadi rema dan berkat bagi wanita-wanita WOI.
Pada kesempatan ini kami ingin khusus berdoa untuk Dr. Sisi yang menjadi narasumber kami. Kami percaya Engkau akan memakai dia lebih luar biasa lagi. Dimanapun dia berada, dimanapun dia melayani-Mu Bapa, dimanapun dia melayani pasien-pasiennya akan menjadi berkat Bapa. Engkau akan menjadikan dia lebih besar lagi dan Engkau pakai dia lebih heran lagi, dan terutama akan banyak orang-orang yang mengenal Engkau melalui Dr. Sisi Bapa. Juga untuk keluarganya, suaminya dan anak-anaknya, Engkau memberkati kehidupan mereka dan Engkau terus bukakan tingkap-tingkap berkat bagi mereka, dan kasih setiamu menyertai mereka semua. Kesatuan visi di dalam keluarga yang utuh akan terjadi di dalam kehidupan keluarga Dr. Sisi. Terima kasih Bapak untuk narasumber kami yang luar biasa. Pada siang ini juga kami khusus berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko, dan juga untuk Dr. Yanto sebagai gembala kami di CK7. Kami percaya kami memiliki kedua leader yang luar biasa. Kau memakai mereka memimpin kami semua untuk takut akan Engkau lebih-lebih lagi. Visi-visinya nyata dalam setiap hidup kami Bapa. Engkau menjaga keluarga mereka. Engkau memakai mereka lebih heran lagi untuk menjangkau jiwa dimanapun mereka melayani-Mu Bapa. Terima kasih Bapak untuk kedua leader yang luar biasa ini Bapak. Bapak kami juga berdoa khusus untuk wanita-wanita CK7 Bapak. Di WOI terutama kami percaya Engkau memakai para wanita ini dengan sesuai keunikan dan talenta-talenta mereka yang miliki. Kau pakai mereka lebih heran lagi. Juga di dalam keluarga mereka, jadikan mereka penolong, pendoa di dalam keluarga. Sehingga mereka memiliki suatu keluarga yang utuh dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini, dan kami percaya acara ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami telah selesai dan kami percaya Engkau ada dalam setiap jejak kami. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Mari ibu-ibu kita siapkan hati untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya katakan amin.